Salam sehat buat semuanya, semangat pagi. Ini adalah kerdus. Kok kerdus? Apa kebo ya? Kebo kita bilang isinya ular. Ya, saya nggak berani buka karena saya bukan ahli ular. Saya nggak tahu caranya menangkap ular dan lain-lain. Tapi tadi masuk ke rumahnya keluarga saya, kakak saya. Terus kemudian minta tolong untuk dipegang. Nah, tadi udah nyoba pakai yang kayu begini, yang itu, tapi kepalanya cepet kayak gini, sampai akhirnya dia lepas ya, masuk ke dalam kotak di bawahnya lemari. Akhirnya ini masuk ke, saya masukkan ke dalam kebo ini sekalian kotaknya gitu ya. Nah, ini sekaligus pesan ya. Jadi sedapat mungkin jangan sampai ular itu dibunuh, ketemu-ketemu dibunuh, ketemu-ketemu dibunuh. Kalau di Indonesia, ini saya di Malang posisi ya, itu ada ahlinya, namanya organisasinya namanya Sioux. Sioux ini kayak nama suku Indian Amerika itu loh. Nah, mereka memang ahli ya di ular gitu kan. Ini nanti kita identifikasi, saya ambil gambar dan video ularnya, cuman nggak sekarang karena saya nggak berani buka. Yang buka tadi ini dia lebih berani gitu ya, tadi dibuka tapi hanya untuk melihat saja gitu ya. Nah, sekaligus nanti identifikasinya itu sama ahlinya saja karena khawatirnya ular ini berbisa. Kalau dari identifikasi sementara saya itu kan matanya bulat ya, terus kemudian di ujung paruhnya itu tidak ada pitnya, maka sesuai apa yang saya pelajari seharusnya itu ular yang tidak berbisa. Tapi saya kan bukan ahlinya, sehingga kita serahkan nanti pada ahlinya. Oh, itu aman ularnya, apa namanya? Ini dengan Mas siapa, Mas? Faruk. Oh iya, Mas Faruk itu dari Sioux ya. Jadi ini sudah dia sudah tahu, beliau sudah lihat di fotonya, sehingga sudah siap gitu ya ngambilnya. Saya di Sioux bukan hanya muscle tapi juga sudah level trainer ya. Sudah trainer. Jadi jangan ditiru kemudian diambil ya. Nah, kalau ini ularnya tidak berbisa. Namanya ular apa, Mas Farul? Kalau biasanya sih ular jali atau orang-orang sini itu ular ulo kayu. Ini nama biominalnya atau nama latinnya Psiasiphosus. Oh iya. Ini sebetulnya bagus nih kalau ada di area persawahan karena pemakan tikus paling jos nih. Oh gitu. Tidak ya. Bisa. Ya. Jadi ini ular bisa tidak berbisa maksud saya. Dan tidak agresif ya, Mas Faruk? Ini sangat agresif sekali. Sangat agresif. Ya. Jadi karakternya dia ini pelari. Oh, pelari. Geng. Ini aktifnya di siang hari, kalau malam dia istirahat. Iya. Apakah selain ular biasanya dia mangsa apa, Pak Faruk? Tikus, bukan mangsa ular. Oh, tikus ya. Iya. Tikus, burung juga. Jadi supaya lingkungan itu ekosistem itu imbang, seharusnya memang ada ular ya. Nah, betul. Betul. Daripada tikus itu makan padi gitu nggih. Kalau tikus itu bisa jadi hama kan. Nggih. Kalau ular enggak selama ini sih belum ada laporan hama ular belum ada. Mas Faruk bisa diedukasi ya, kalau ular yang berbisa itu biasanya kalau di ini Malang ya. Itu kira-kira apa yang kalau harus dihati-hati? Spesies yang ada di Malang itu umum ya. Artinya gini. Apa namanya itu? Nah, ini kan dulu ya. Nggih. Artinya untuk spesies yang banyak itu kobra. Ada ya? Ada. Di lingkungan sini ini welang-weling pasti ada. Weling berbisa juga ya? Berbisa tinggi. Jadi kobra, welang, weling, lalu ular picung. Kalau weling itu belang-belang warnanya. Kalau ular picu itu warnanya gimana? Welang-weling itu belang-belang, kalau picu. Picung itu belakangnya hampir kayak ini. Nah, sip juga toh. Oh iya. Nah, di bagian lehernya di sininya itu warnanya orange. Kalau kecil itu merah, ada kuningnya, ada kehijauan, terus ada warna hitamnya sedikit. Oke. Nah, itu uniknya ular picung itu. Dia berbisa dan beracun. Beracun. Iya. Jadi di bagian
di bagian yang warna oranye dan merahnya itu yang mengeluarkan kelenjar racunnya atau glandnya ada di situ. Jadi kalau ketemu ular kayak gini jangan dibunuh ya. Lebih baik jangan dibunuh. Ini dijulukin sahabat petani sih sebetulnya. Oh iya. Karena membantu memberantas mengendalikan populasi tikus, juga populasi burung. Mas Faruk, ini orang awam mesti takut ya. Jadi betul, bisa diberikan sedikit edukasi supaya ular itu kalau misalkan ketemu kita nggak bisa identifikasi, itu harus apa yang kita lakukan? Lebih baik jangan sampai ada interaksi kalau memang tidak bisa menangani. Artinya gini, tips apabila bertemu dengan ular dalam kondisi dekat ya, dalam kondisi dekat itu stop. Jadi silent, thinking, observation, prepare. Jadi kita langsung diam apabila kepergok dengan ular dengan dalam jarak yang dekat. Tenang, stop dulu, silent, thinking, lalu berpikir. Kita setelah diam, artinya diam itu apa? Tidak ada pergerakan. Ya, itu aja. Ya. Kalau mau teriak-teriak nggak apa-apa. Oh, nggak dengar ularnya? Ada. Dia nggak punya telinga. Oh, tapi diam aja ya, tenang aja ya. Kita diam, artinya diam itu pergerakan, nggak ada pergerakan itu aja. Lalu kita teriak-teriak nggak apa-apa, thinking, kita berpikir. Kita pikir ularnya ini ulo berbisa enggak, terus ular itu mau ngapain, mau kemana, kayak gitu kan. Kita berpikir itunya, lalu observation. Seandainya kita nggak bisa identifikasi, oke lah, sudahlah, ular itu dilihat ke arah kita apa dia pergi. Kalau pergi beres, aman. Kalau ke arah kita diam aja, dia akan hanya lewat aja. Oke, terus kemudian andai kata itu di dalam rumah, kita harus manggil siapa, Mas? Kalau di dalam rumah, kalau untuk tidak bisa menangani itu, kalau di Malang sini saya biasa nyebar itu ya nomor saya juga. Bisa nanti ditampilkan di video sini, Mas ya. Oh iya, monggo. Itu terus damkar juga. Kalau sini kan masuk kabupaten ya. Damkar kabupaten sama damkar kota Malang bisa. Gitu. Ya, atau kalau memang ada kenalan komunitas rescue, komunitas animal keeper, itu bisa. Kalau di Syuks itu ada di beberapa tempat ya, Mas. Syuk ini insya Allah menuju ke 34 provinsi. Jadi kedepannya harapannya Syuk ada di 34 provinsi. Oke. Pertolongan pertama, Mas, apabila digigit ular harus bagaimana? Pertolongan pertama gigitan ular berbisa ya? Berbisa. Kalau untuk ular yang berbisa itu imobilisasi, artinya menghentikan pergerakan di area gigitan. Penanganannya kalau untuk pertolongan seperti gambarannya seperti pengenanganan dislokasi atau patah tulang. Ya. Jadi seandainya tangan yang kena, itu kayak dikasih tirai, nah semacam itu. Terus itu lalu segera di puskesmas gitu ya, ke pelayanan medis yang terdekat. Kalau untuk yang berbisa tinggi. Kalau tidak berbisa kayak seperti ini, tadi digigit ini kan biasa ya. Nah ini cukup dibersihkan aja lukanya sambil dicek apakah ada gigi yang tertinggal. Oh, bisa gitu. Biasanya ada gigi yang tertinggal. Kalau ada gigi yang tertinggal ya dibersihkan. Kalau tidak ada, tidak aman. Biasanya itu yang menyebabkan infeksi yang tertinggal itu. Terus Mas, ini kan tadi ditemukan di dalamnya rumah. Betul. Relatif di kota. Betul. Kok bisa ular itu sampai di kota? Itu kira-kira pernah ada kasus nggak, Mas, serupa gitu? Begini, jadi yang perlu kita pahami adalah ular itu ada di mana-mana. Di seluruh penjuru dunia itu ular itu ada kecuali di kutub. Oh iya. Jadi mulai di pedesaan, kota, mau di pegunungan, atau mau di pantai, dimanapun itu ada. Seperti itu. Jadi ular ini habitatnya paling dekat dengan manusia. Jadi ada di mana-mana, memang lumrah ya sebetulnya. Iya, sebenarnya lumrah. Hanya saja karena dia ini sembunyinya paling pintar, terus kamuflasenya juga bagus. Jadi kita aja yang mungkin jarang
untuk melihatnya. Mungkin di sini-sini juga ada sebetulnya. Iya, karena kan ada ular yang paling kecil di dunia itu ular kawat. Ular kawat itu di bahasa Inggrisnya itu apa ya? Ular pot gitu loh. Jadi dia memang sembunyi-sembunyi di pot itu tadi. Oke. Ya. Sebetulnya tidak perlu ditakuti kalau ular. Terus kemudian ada kasus Mas, ular itu kan diburu, dimakan, dijual untuk sebetulnya dimakan, dikonsumsi. Orang itu ya dulu ya waktu saya kecil itu banyak yang lewat sini ketika ditanya cari ular memang gitu. Nah apakah perilaku seperti itu sebetulnya menolong kita orang kampung atau malah gimana menurut jenengan itu? Menolong artinya menolong gimana ya? Banyak orang yang bilang aduh dihabiskan saja ularnya itu bahaya gitu. Nah, itu gini, karena saya khawatir salah persepsi gitu kan. Kita kembali ke pelajaran IPA ya di waktu SD dulu. Itu kan ingat rantai makanan nggak? Ya. Ada gambar ular nggak? Ya. Dia ada di mana posisinya? Di atasnya tikus gitu ya, predator. Konsumen tingkat 2 kan. Iya. Jadi yang pertama biasanya gambarnya padi. Iya. Yang kedua tikus atau burung, terus ular ya kan. Iya. Apabila di konsumen tingkat 2-nya menipis atau habis, maka yang terjadi akan terjadi bencana ekologi, yaitu meledaknya populasi di bawahnya. Tikus. Iya. Seperti itu. Iya, betul. Jadi ya biar alam yang mengatur lah. Tapi ular sendiri itu ada pengendalinya juga. Apa itu Mas? Ada pengendalinya juga. Jadi dia ini mempunyai predator sendiri di alam. Dari kalangan ular sendiri juga ada. Dari ular pelang, king cobra, ular pelangi, makan ini? Makan ular. Terus ada biawak juga. Makan ular. Makan telur-telurnya. Jadi sebetulnya alam itu bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Nah, terima kasih Mas, ini edukasinya luar biasa. Sama-sama. Karena di masyarakat itu timbul pemikiran ular itu harus dibunuh, itu kayaknya harus dirubah gitu kan. Betul. Kasihan kalau enggak gitu ini nanti enggak imbang alam kita. Betul. Susah sendiri manusianya, kira-kira gitu ya. Betul. Ya. Mas Farouk izin masukkan nomor ke video ini Mas. Siap. Nomor saya 082 33 111 4483. Mas Farouk dari Siuk. Kami mengaturkan terima kasih banyak Mas. Kami ketakutan sama ularnya. Oke. Dibawa naik apa nih nanti? Hah? Ya sabun.